Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Kembali lagi di Literasi Channel, yang mana kita terus mengadakan perlombaan menulis di setiap minggunya. Jadi jangan lupa subscribe, share, dan like konten-konten kita. Nah, hari ini kita sedikit mengangkat tentang cara-cara kepenulisan, yaitu cara menulis dialog dalam cerita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis dialog di sebuah cerita. Yang pertama, dialog umum. Hal ini sering kita jumpai dalam novel, cerita pendek, cerita mini, yang mana diawali dengan tanda kutip. Seperti contoh berikut ini. Nah, dialog tersebut ditulis dengan tanda kutip di depan dan diakhiri juga dengan tanda kutip. Lalu tanda bacanya juga jangan ditinggalkan sebelum tanda kutip yang terakhir di kalimat dialog tersebut. Hal inilah yang membedakan antara dialog dan narasi dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu dialog berjeda. Seperti contoh yang satu ini. Misalnya kita menuliskan dialog wawancara Malih Tongtong atas kejadiannya dengan Ade Londok. Inilah seperti ini contohnya. Kita menuliskan cerita saat Malih sedang berdialog dan ditanyakan oleh pewawancara tentang Ade Londok. Dia sedikit menghela nafas. Saat menghela nafas tersebut kalimatnya terhenti. Lalu dia melanjutkan dialognya. Perlu diperhatikan tanda penghubung dan titik yang menggambarkan kalimat dialognya tersebut sedang terjeda. Nah, garis penghubung tersebut digunakan sebagai gambaran berapa lama dia menghela nafas dalam jeda dialognya tersebut. Yang ketiga, dialog panjang. Ini juga penting karena akan membuat bosan pembaca jika dialog yang kita tuliskan tersebut teramat panjang. Maka harus dipisah agar tidak terlalu panjang, yang berakibat pembaca akan sulit mencerna dialog yang panjang tersebut. Maka harus kita bagi beberapa paragraf dalam dialog panjang tersebut. Dalam kepenulisannya kita tidak perlu menutupnya dengan tanda kutip karena dialognya belum selesai. Namun di paragraf terakhirnya baru kita dapat menutupnya dengan tanda kutip. Nah, demikian sedikit informasi ini. Masih banyak lagi tata cara penulisan yang belum kita jelaskan di sini. Namun kedepannya kita akan menjelaskan kepada viewers kepenulisan-kepenulisan lainnya. Nah, Literasi Channel telah mengumumkan pemenang giveaway satunya, yaitu tema Sumpah Pemuda, yang mana ada 3 orang pemenang dan 1 pengirim karya puisi tercepat. Mereka adalah juara 3 Sukma Dewi Rosita dengan judul Semangat Pemuda. Juara kedua ada Naila Afahza dengan judul Sumpah di Bumi Pertiwi. Dan juara yang pertama ada Amelia Zelianti dengan judul Kesatria Gigih.
Dan pengirim karya puisi pertama adalah Sabrina Kurotul Aini. Maka untuk giveaway yang kedua ini kami harap peserta dapat mengirimkan lebih cepat agar bisa mendapatkan pulsa 20.000 untuk 5 pengirim pertama. Nah, giveaway kedua ini dengan tema pahlawan di sekitar kita dibuat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Hadiahnya tetap yaitu juara 1 uang tunai Rp200.000, juara 2 uang tunai Rp150.000, juara 3 uang tunai Rp100.000. Karya cerita mini ini dikirim paling lambat tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut. Dan kami juga akan mengirimkan hadiah pemenang giveaway tahap pertama saat pengumuman giveaway tahap ketiga hari Selasa nanti. Jadi setiap Selasa kita akan mengumumkan perlombaan menulis dengan tema yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kami berharap kepada viewers, teman-teman, agar terus mendukung Literasif Channel untuk dapat menggelar event-event menulis lainnya. Dan selain itu, Literasif Channel juga melakukan review buku, diskusi, dan memberikan informasi-informasi tentang kepenulisan. Dan yang paling penting, semua event yang diselenggarakan Literasif Channel itu gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian jika ada masukan dari teman-teman mengenai konten ini ataupun mengenai perlombaan-perlombaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Demikian dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.